Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana situasi atau kesiapan timnas Indonesia, kita sudah bergabung bersama Bung Opan di studio TV One. Selamat siang Bung, terima kasih sudah bergabung. Fatimah. Terima Bung, kasih. Melihat skuad yang dibawa Patrick Kluivert ini kansnya berapa? Berapa persen? Tapi kalau kita lihat data ini 7% loh Bung, kita bisa menang. Tapi pandangan Bung seperti apa? Ya, sebelum kita ke situ, ada satu sisi yang sangat menarik untuk kita cermati tentang persiapan kedua tim menjelang ronde keempat ini. Nah, Arab Saudi kali ini adalah Arab Saudi yang berbeda dari Arab Saudi yang kita hadapi di ronde ketiga yang lalu, Fatimah. Kali ini mereka betul-betul siap mempersiapkan diri dengan sangat matang. Itu terlihat dari beberapa pertandingan uji coba maupun pertandingan resmi yang mereka lakoni sebelum ronde keempat ini. Arab Saudi melakoni setidaknya 5 pertandingan internasional, 3 diantaranya di Piala Emas CONCACAF, bahkan sempat menghadapi tim sekelas Meksiko, kemudian Amerika Serikat, kemudian mereka juga sempat tur ke Eropa untuk international friendly match, menghadapi Republik Czech dan mereka menahan imbang Republik Czech, kemudian menang menghadapi Masedonia Utara. Nah, sementara kita, timnas Indonesia, hanya sempat melakoni 2 pertandingan internasional, itu pun di kandang kita sendiri, dan menghadapi tim yang dari sisi kelas jauh di bawah Arab Saudi, jauh di bawah kita, Lebanon dan China Taipei. Oleh karena itu, sekali lagi, menghadapi ronde keempat ini kita harus mengakui bahwa Arab Saudi kali ini adalah Arab Saudi yang sangat berbeda dari Arab Saudi yang sempat kita kalahkan di GBK beberapa bulan yang lalu atau yang sempat kita tahan imbang di kandang mereka sendiri di awal tahun lalu. Kalau melihat seperti itu, lalu celah mana Bung yang bisa dimanfaatkan untuk timnas kita sehingga bisa meraih poin penuh? Ya, dari sisi mentalitas anak-anak, dari sisi psikologi kita sedikit unggul. Ini yang bisa kita manfaatkan. Kenapa? Karena di ronde ketiga yang lalu kita sempat mengalahkan mereka 1 kali, kemudian menahan mereka imbang di kandang mereka sendiri. Nah, sisi ini tentu menjadi beban yang sangat berat bagi Arab Saudi. Apalagi kita tahu bahwa di sepak bola, tim yang diunggulkan, kemudian bermain di kandang sendiri, di pertandingan pertama, itu senantiasa mengalami kesulitan menghadapi tim underdog seperti Indonesia. Kalau ingat mungkin Piala Dunia Qatar 2022 yang lalu di pertandingan pertama, siapa sangka Argentina bahkan dikalahkan oleh Arab Saudi. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan sisi ini bisa kita manfaatkan. Yang kedua yang menggembirakan bagi kita adalah bahwa seluruh pemain, 29 pemain itu sudah hadir di Arab Saudi. 29 pemain kita sudah hadir di Arab Saudi per Senin kemarin. Kloter terakhir itu seperti misalnya Kevin Dix, kemudian Saint Patenama, kemudian Cindy Walsh, itu sudah hadir bergabung bersama tim. Artinya 29 pemain yang diinginkan oleh Patrick Kluivert menghadapi laga ini itu semua sudah ada. Dan yang paling menggembirakan diantaranya adalah kebugaran info terakhir yang kita terima bahwa Martin Paes dan juga Oleh itu sudah siap untuk diturunkan. Nah, problemnya sekarang adalah bagaimana pelatih dan juga Oleh serta Martin sendiri bisa mensiasati diri mereka dikarenakan di luar kebugaran, faktor kebugaran itu nyaris 2 bulan mereka tidak pernah bermain di laga dengan tensi yang tinggi. Di laga yang penting, mereka di laga yang penting, penuh. Ya. Walaupun Martin Paes kita atau tanggal 5 yang lalu sudah diturunkan oleh Dallas FC untuk turun di Liga Amerika MLS, tapi dia masih dicadangkan pada saat itu. Jadi belum sempat turun di bawah gawang Dallas FC. Kemudian Oleh juga sama, walaupun diberitakan saat ini kebugarannya mencapai lebih dari 90% atau sembuhnya lebih dari 90%, tapi problemnya adalah dia tidak sempat bermain di laga resmi sebelum pertandingan besok malam nanti menghadapi Arab Saudi. Begitu Fatimah. Iya. Kalau kita lihat dari kesiapan mental nih, kita mau lihat Bung Opan langsung di Arab Saudi bagaimana antusias masyarakat ataupun WNI di sana. Sudah ada rekan Agus Muhammad Ali Fahad di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Agus, mungkin bisa diceritakan ini antusias WNI di sana untuk menonton langsung timnas Indonesia di sana seperti apa? Alhamdulillah antusias supporter Indonesia yang ada di Arab Saudi sangat tinggi. Terbukti tiket yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi tidak sesuai dengan kapasitas atau warga Indonesia yang ada di Arab Saudi. Sehingga banyak supporter timnas kita yang membeli tiket-tiket untuk supporter Arab Saudi sendiri, begitu. Untuk tiket yang dipersiapkan untuk WNI sendiri ini sebetulnya berapa Mas Agus? 4.000 sama seperti beberapa bulan yang lalu, hanya disediakan 4.000 saja bagi
supporter Indonesia, akan tetapi banyak supporter kita yang membeli kapasitas Arab Saudi itu sendiri. Artinya support Indonesia melebihi dari 4.000, namun karena sudah Baik, betul. lebih dari 4.000 harus menggunakan tiket kursi dari Arab Saudi, begitu ya? Betul sekali, betul sekali. Nah mungkin untuk kemeriahannya sendiri, adakah ornamen-ornamen yang dipersiapkan dari WNI di sana, Mas Agus? Untuk persiapan, saya kira tidak ada persiapan signifikan, akan tetapi para supporter Indonesia sudah siap memberikan dukungan penuh, yel-yel yang sudah dipersiapkan untuk menyambut laga ini, begitu. Pukul berapa waktu Arab Saudi, Mas Agus, kira-kira WNI sudah mulai bergerak ke stadion? Untuk supporter kita akan segera memadati stadion pukul 6 atau pukul 5 sore Arab Saudi. Karena laga dimulai pukul 8.15 malam. Mas Agus, untuk supporter atau WNI kita yang di Arab Saudi sendiri ini melihatkan kemenangan sendiri seperti apa, Mas Agus? Kita berharap Indonesia bisa menekuk kembali Arab Saudi seperti beberapa bulan yang lalu kita terakhir menang. Insya Allah kans itu tetap kita harapkan bagi timnas kita, karena Masya Allah euforia yang terjadi di Arab Saudi ini begitu besar bagi warga negara Indonesia itu sendiri. Artinya WNI kita yang lebih dari 4.000 yang akan nonton langsung di sana di stadion, optimis Indonesia bisa mengambil poin penuh dan menang lawan Arab Saudi. Betul sekali. Baik, terima kasih Mas Agus, WNI langsung dari Jeddah. Selamat menonton Mas Agus, semoga Indonesia menang. Amin, amin ya Rob. Dan pemirsa, kita lanjutkan diskusi dengan Bung Opan. Ya. Bung Opan, kembali lagi kita bahas mengenai celah-celah tadi. Kalau tadi dibilangnya mental anak-anak, lihat dari dua laga. Dua laga kita bisa sebelumnya bagus, seri dan menang. Betul. Tapi untuk pemain-pemainnya sendiri ini yang harus dimainkan sebenarnya sistemnya seperti apa? Tipenya permainan seperti apa? Ya, ini yang menarik tentang pemain, terutama materi pemain ya. Bahwa yang agak menguntungkan bagi timnas Indonesia selain faktor mentalitas dan juga psikologi tadi itu, materi pemain kita saat ini jauh lebih komplit. Saat kita mengalahkan Arab Saudi, saat kita menahan mereka imbang 1-1 di kandang sendiri, pada saat itu kita belum memiliki seorang Oleh, kita bahkan belum memiliki Dean James, kita belum memiliki Joy Palupesi, kemudian kita belum memiliki Miliano Jonathan. Nah saat ini dengan kekuatan plus dari tim yang telah berhasil mengalahkan Arab Saudi di GBK beberapa waktu yang lalu, harusnya kita semakin percaya diri ya. Kemudian yang kedua, ini dia skema ataupun materi pemain yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh pelatih PK. Ini prediksi formasinya. Ya, betul, formasi. Nah, kalau kita berkaca pada formasi kegemaran dari PK saat menghadapi Australia, dia masih mencoba menurunkan formasi seperti yang biasa diturunkan oleh Sintayong, ya 3-4-3. Kemudian ada perubahan saat kita menghadapi Cina dan juga saat kita menghadapi Bahrain dengan formasi yang lebih disukai oleh Patrick Clifford, 4-2-3-1. Nah, saya yakin bahwa dengan materi yang kita miliki saat ini, sepertinya tidak ada perubahan dalam hal formasi. 4-2-3-1 adalah yang paling ideal. Apalagi kita juga harus mengantisipasi beberapa pemain dari Arab Saudi yang sangat cepat dalam transisi dari bertahan ke menyerang. Nah, formasi 4 pertahanan di belakang akan jauh lebih safe bagi kita, jauh lebih aman. Kemudian tetap mengandalkan Joy ataupun juga Kevin Dix bersama di depan 4 pertahanan kita. Artinya strategi yang tepat bermain pragmatis atau terbuka, Bu? Kita berharap agar Patrick Clifford bisa belajar saat kita menghadapi Australia. Saat itu dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi Patrick Clifford dengan materi pemain yang hampir sama dengan apa yang kita miliki saat ini, dia langsung menghadapi Australia dengan permainan terbuka. 20 menit awal memang sangat positif ya. Pada saat itu kita berhasil mengurung pertahanan Australia, bahkan menghadirkan 3 peluang. Satu diantaranya penalti, tapi gagal kita maksimalkan. Tapi setelah 20 menit ke atas, Australia praktis mengambil alih pertandingan, menguasai kita, dan kita keteteran setiap Australia melancarkan serangan balik yang sangat cepat. Nah, mudah-mudahan PK belajar dari skema yang itu, kemudian saya kok lebih condong untuk
kita semua bisa menyarankan kepada PK agar laga nanti malam lebih berhati-hati, lebih menerapkan strategi wait and see, menunggu, melihat setidaknya bagaimana menjaga gawang kita aman di 20 menit pertama. Jika di 20 menit pertama Arab Saudi gagal menciptakan gol ke gawang kita, maka tentu pressure secara psikologi, secara mental itu akan lebih dahsyat menekan Arab Saudi. Sebaliknya, jika kita kebobolan di 20 menit pertama tentu akan semakin menekan kita. Karena apa? Kita yakin bahwa dengan persiapan yang mereka miliki, dengan materi pemain yang mereka miliki dan bermain di kandang sendiri, sepertinya hampir bisa dipastikan bahwa Arab Saudi akan berusaha untuk mencuri gol cepat di menit-menit awal, menekan sejak awal. Nah, Bung Opan, kita lihat di media Arab Saudi ini nampaknya sangat memperhatikan permainan Indonesia, ini nampaknya sangat mempelajari. Ini bagaimana Bung Opan melihat? Apa kita akan sangat terbaca? Tapi ditahan dulu Bung Opan, kita akan hadirkan informasi lainnya di mana pemain yang belum bergabung dengan tim nasional Indonesia akhir pekan kemarin masih harus membela klubnya masing-masing. Dan bahkan beberapa diantaranya ada yang sukses menunjukkan performa apiknya. Kita lanjutkan diskusi dengan Bung Opan, pemirsa. Bung Opan, kita bahas pertanyaan tadi kalau taktik kita sangat diperhatikan oleh Arab Saudi. Ini sebenarnya untuk mensiasati itu bagaimana? Siapa yang akan jadi game changer untuk timnas kita? Iya. Pertama bahwa memang Arab Saudi tentang memandang Indonesia sangat berbeda sekarang ya dengan kekuatan kita saat ini, apalagi pengalaman mereka sempat kalah lawan Indonesia kemudian ditahan di kandang sendiri. Nah, media, masyarakat, bahkan kerajaan mereka tentu memandang kita dengan respek yang sangat tinggi bahwa kekuatan Indonesia saat ini berbeda, kemudian Indonesia bisa menjadi faktor penggagal bagi Arab Saudi untuk lolos langsung ke Piala Dunia, maka dengan segala itu tentu kehati-hatian, kewaspadaan mereka akan jalani untuk menghadapi Indonesia. Nah, berbicara tentang bagaimana game changer, maka tentu kita berharap Patrick Kluivert bisa mempelajari dari apa yang telah dilakoninya bersama tim Indonesia di 4 pertandingan sebelumnya. Kemudian 2 laga uji coba menghadapi Cina Taipei dan juga Libanon. Kemudian dari 29 pemain yang turun saat ini, yang dibawa tentu yang bisa diturunkan malam nanti maksimal 19 pemain, ya kan? Oleh karena itu, siapa yang terbaik, siapa yang paling siap dari sisi dari sisi kebugaran, dari sisi kesiapan mental, dan dari sisi kualitas pemain tentunya. Kalau kita berbicara tentang itu, maka penjaga gawang terbaik yang langsung diturunkan di menit awal adalah tidak ada pilihan, Martin Paes. Udah siap Martin Paes untuk main? Martin Paes siap untuk itu. Kemudian jangan ada perubahan yang terlalu signifikan di lini pertahanan. Tetap tempatkan Rizky Ridho, Jay Itzes, kemudian Hapner, dan juga tempatkan Joy Palupesi di depan sebagai pelapis, dan juga Kevin Dix di situ. Nah, di lini depan ada begitu banyak pilihan kali ini. Dan semua kualitasnya sangat bagus. Selain Ole sebagai target man, lone striker di tengah, kita masih punya Miliano Jonathan, kita punya Yakob Sayuri, bahkan kita juga punya Kambuaya. Nah, pemain-pemain ini diharapkan bisa memberikan peran yang baik tanpa mengabaikan juga bahwa kita punya Ragnar Oratbangun. Dan jangan lupa ada Sandy Walsh. Nah, Sandy Walsh adalah satu-satunya pemain yang berhasil menjebol gawang. Kalau Fatima ingat, Arab Saudi di pertandingan pertama menghadapi mereka di kandang mereka sendiri pada saat itu. Saat kita menahan imbang mereka 1-1. Nah, ini dia skema ataupun formasi yang besar kemungkinan 3-4-3, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, saya kok agak cenderung 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1. Ya, karena Patrick Kluivert tidak ingin mengambil resiko terlalu jauh. Ini dia. Ini adalah formasi yang paling ideal menurut saya, Fatima, menurut saya. Dengan menempatkan 4 pertahanan di belakang, kemudian menempatkan 2 pemain jangkar di depan, yakni Joy Palupesi yang tampil sangat baik di 2 pertandingan awalnya bersama Indonesia, dan juga sangat padu bersama Tom Hai. Kemudian Ragnar di sisi kiri juga bisa menjadi pilihan. Oleh di depan, Kambuaya mungkin sebaiknya didorong ke sisi kanan. Kemudian Miliano Jonathan yang juga sudah menunjukkan kelasnya baik bersama klub maupun bersama tim Indonesia saat kita menghadapi Cina Taipei dan juga saat kita menghadapi Libanon. Tidak salahnya menjadi pilihan utama, kemudian Ole di depan. Nah, kemarin dalam sesi tanya jawab bersama wartawan saat ditanyakan tentang Martin Paes dan juga Ole, Patrick Kluivert menjawab bahwa kita akan melihat perkembangan kedua pemain ini sampai menjelang kick-off hari ini. Artinya ada kemungkinan
Martin Paes dan juga Oleh langsung diturunkan sejak menit awal, tapi juga tidak tertutup kemungkinan kedua pemain ini masih akan dievaluasi sampai di detik-detik terakhir menjelang pertandingan malam nanti. Terakhir Bung Opan mungkin prediksi skor ini seperti apa? Ya, kalau kita melihat bagaimana persiapan kedua tim, materi pemain, maka di atas kertas harus kita akui bahwa dari sisi apapun kekuatan Arab Saudi kali ini sedikit di atas kita. Apalagi bermain di kandang sendiri. Tapi kalau kita berbicara tentang sepak bola, maka jangan lupa Fatima bahwa kali ini tim Indonesia sangat berbeda. Kita pasti akan melawan, dalam tanda kutip melawan mereka, tidak akan menyerah. Kemudian mudah-mudahan ada kejutan. Tapi kalau kita melihat prediksi, ya presentasi sih Arab Saudi kemungkinan lebih besar. Presentasi untuk kemenangan, kemudian draw itu sekitar Arab Saudi menang 50%, draw-nya 30%, kemudian kemungkinan Indonesia menang itu sekitar 20%. Artinya ada celah yang bisa kita manfaatkan. Dan faktor psikologis itu sangat penting untuk kita manfaatkan. Dan juga dukungan dari tenaga kerja Indonesia yang berada di Arab Saudi. Berarti 20% ada chance kita untuk menang. Berapa skornya, Bung? Skor terbaik mungkin draw-nya 1-1. Ya mudah-mudahan kita bisa menang dengan 2-1. Menang 2-1. Amin. Baik. Terima kasih Bung Opan, untuk kita doakan agar timnas Indonesia hari ini bisa menambilkan poin dan menang melawan Arab Saudi. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung Fatima. di TV One. Sama-sama.